Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ceramah apa nih kah? Pun KPK lah serang Ustaz Romli nih kah? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Segenap para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, tetangkeh, maberek, matemor, madeje, malauk, maatas, mengbede, wabil khusus Sayyidil Habib Muhammad bin Abbas bin Syekh Bakar bin Salim, muka-muka pasehat sareng Allah Ta'ala. Palenceng umurah istiqomah ngibe beabeen teti orang lebih bagus. Amin Allahumma amin. Ustaz Muhammad Romli, Masya Allah sesepuh. Muka-muka beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang ikut andil khidmat di Majlis Ainat, majlisnya yang nisbahnya kembali kepada Fakhrul Mujud Syekh Abu Bakar bin Salim, mudah-mudahan setiap peluh, keringat, capek, sumpek, lelah, bingungnya dibalas dengan berkah dunia dan akhirat. Tetangga yang hadir dan jamaah yang istiqomah hadir, mudah-mudahan digolongkan orang-orang beruntung dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menggerakkan lisan kita untuk memuji Allah, untuk bersalawat kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kemuliaan yang besar di saat orang tersebut mau duduk di majlis ilmu. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim berkata, Man lam yujalisil muflih fa kaifa yuflih. Wa man yujalisil muflih fa kaifa la yuflih. Orang yang tidak mau duduk dengan orang-orang yang beruntung, bagaimana dia akan beruntung? Pertanyaan. Pasera orang-orang yang ontong, napa orang yang banyak pesena? Belum tentu. Napa orang yang tinggi pangkatah? Belum tentu. Saya banyak sabenah? Belum tentu. Orang-orang yang untung adalah orang-orang yang mengikuti Allah, taat kepada Allah, taat kepada nabinya, dan taat, dan orang-orang yang senantiasa mengajak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti ini. Wa man yujalisil muflih fa kaifa la yuflih. Dan orang yang senang duduk dengan orang-orang beruntung, bagaimana mungkin dia tidak menjadi beruntung? Mudah-mudahan kita untung dunia dan akhirat. Malam ini malam mulia, malam pertama dari bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal Adibi. Tak isabe Muharram, tak isabe bulan suci Ramadan, tak isabe bulan Sya'ban dan bulan-bulan mulia yang lain. Kenapa? Untuk mengkhususkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, nanti akan berpikir bahwa Nabi lahir di bulan mulia karena bulan Ramadan. Kalau lahir di bulan Sya'ban, Nabi mulia kelahirannya karena di bulan Sya'ban. Tapi Allah taruh di bulan Rabiul Awal, maka menjadi mulialah Nabi dengan sendirinya, karena Nabilah sebaik-baiknya kemuliaan di alam semesta ini, dan tidak pernah Allah ciptakan yang melebihi kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara kemuliaan Nabi dan kelahiran Nabi, harus senang, Pak. Kalau kita anak lahir, ulang tahun, sampai utang kadang-kadang. Buat apa? Kebi ulang tahun. Onceng tetangkena. Duh, cik orang tisa teribungan norok tiup lilinnya, tiup lilin ada mak. Beda oncengan, beda apa?
si kartu buka dua, tiup lilinnya. Orang di mana? Teribungan. Ya Allah, mulai bila teribungan tiup lilin mereka. Kalau anak diperingati demikian bahagianya, ini kelahirannya menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan segala alam semesta ini tercipta berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dijelaskan oleh Imam Suhaili di kitab Fathul Bari bagaimana keadaan Abu Lahab. Abu Lahab ini kakaknya Sayyidina Abdullah, kakak dari abahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi musuhnya sama Nabi luar biasa. Setelah meninggalnya Abu Lahab ini mendapat kemuliaan setiap hari Senin diliburkan siksaannya oleh Allah Ta'ala. Yang dijelaskan oleh Syekh Samsuddin Ad-Dimaski, beliau mengatakan law kana hada kafiran jaa dammuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada. Kalau ini saja orang kafir yang sudah dicelah di dalam Al-Quran dan selama-lamanya di nerakanya Allah, ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, tetapi khusus hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Ta'ala sebab pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famad dhannu bil abdil ladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Lalu bagaimana keadaan orang yang selalu senang memperingati maulid dan beriman kepada Nabi dan mati membawa iman kepada Nabi Muhammad? Gak mungkin dia gak bahagia. Abu Lahab kafir diringankan siksanya setiap hari Senin sampai hari kiamat. Bagaimana orang yang beriman dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kala itu Abu Lahab di zaman itu, zaman jahiliyah, orang yang lahir perempuan itu suatu aib. Jubek cek jubek nah mengoreng alahiran si lahir bine. Padahal ontong-ontongan mereka membeda orang coba bayangake mangken odik sobong orang bini. Posang tak posang? Tole kanan pada pedang, atau tole kiri pada. Napa ana si abes? Ontong ngace ontong nga Allah Maha Karim ciptaake orang bini. Mengsobong orang bini, saya rasa malahir. Tore poron najunan malahir wa. Mengsobong orang bini, saya rasanya so anak-anak. Ajunan tadi soso mengsobong reng bine pasera si aromata anak ajunan males aromata anak. Subhanallah, Allah Ta'ala maha baik. Tapi di zaman jahiliyah coba kangkui orang selahiraki orang bine aib. Bahkan di masa jahiliyah banyak nak anak bine menglahir ia tekaki ekopur. Tapi bekto genekah parah sadatuna Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW alahiraki laki paling genteng, paling sempurna, cahaya natera, engak siang malam hari, engak siang, belum pernah dilahirkan seindah itu. Suwaibah budakna Abu Lahab duteng seneng empian tang jurakeun. Napa? Alek nabiyan Abdullah alahiraki putra laki. Seneng Abu Lahab. Gara-gara kabar ini tasyakuran Abu Lahab. Mari nekah Suwaibah nekah bine-bine lake. Kaulah pernah ke Pangki orang bine nyamane Suwaibah. Boh, mak nyamane Suwaibah engki naruh Adam Abu Lahab. Lake Abu Lahab nekah. Suwaibah nekah lake. Dagi Suwaibah. Terus dibebaskan Suwaibah dari perbudakan karena senengnya Abu Lahab lahirnya Nabi Muhammad. Gara-gara satu kali ini Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin. Setelah itu jadi musuhnya Nabi Muhammad sampai mati. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ontong Pak beabaan nikah iman.
cinta napa boleh terus memperbaiki kualitas keimanan kita seperti kita ngaji kitab Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masya Allah, Qutbir Isyad wa Ghathil Ibad. Penting ngaji salaf seperti ini, penting duduk seperti ini. Alasan, sibuk Mas Ustad, sibuk kalau tak dibektoh, pada situng cerita. Beda orang ia cek menolong sarang kancana maju entar ke majelis inat, maju entar ke pengajian, maju entar ke ngaji. Sibuk tak andi bekto. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak andi bekto kau lu, kawan. Bro, tak andi tak kete bekto. Terus, tina labuan besi entar we. Akhirnya ia cek ke kuburan. Abis kuburan umum ini. Iya. Kabir orang sibuk. Sampai setia sibuk. Artinya apa? Kita tidak bisa menghadiri majelis kebaikan kecuali kita punya niat dan di mana ada niat pasti ada jalan. Di mana kurang niat pasti banyak Allahumma sholli ala Muhammad. Deti mesti tak dateng benih kurang niat tapi tak ende acelen. Paham? Di moring. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka untung ajunan tojuk ngak neka, muka-muka golong aki orang untung dunia akhirat. Orang si tak bisa bunga kelaban kelahiran Nabi Muhammad itu azab musibah si raja. Musibah si raja. Tak epele sarang Allah Ta'ala bunga. Makanya ditarim rumah-rumah itu kalau bulan maulid ingat neka, ben rumah tekak raja kini mabodo. Mensobung napa-napa sekeluargaan. Saya ngajak ke Abad Dibi, sarang ajunan majelis inat saya hadir. Amolot tekak sekeluargaan, jak ngotang geng. Aperian mulut gara-gara ustad nih kalau di otang kan, deki aperian nih kata unceng boleh sarang Habib kau lah. Labib di otang gara-gara ustad gini kau lah. Muka-muka lunas di otang. Muka-muka sadeje sendi utang lunas. Tekak sindi emik nih kan di kia ternyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Pamolot tekak sekeluargaan. Tikel pun modal bideng roti situng mamolot. Jak maksa tapi kelabun niat cinta norok bunga kelaban lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin malam pertama. Ini sudah mulai, ayo kita tobat, ayo kita semangat lagi. Ada target saya berharap mimpi Rasulullah. Kayak baik baik. Makin kayak pasar rekut ya kalau ke pangki. Kau lu mimpi Kanjeng Nabi katanya. Engki husnudan bayi. Ciri-ciri tadi mimpi Kanjeng Nabi nih kak lastari sejen bagus. Benih sajen tuh jan arasanan orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Setan nih kak. Gila Ustadz Muhammad Romli abahas setan. Enggak ke setan kau lah. Pak enggak ke setan mungkin nih kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Setan nih kak tak bisa sujud ke Nabi Adam. Apa sebabnya? Oke, jawabannya karena sombong. Awal masa abadna dari apoy, betul. Ketika dikaji lagi lebih dalam, Syekh Ali Wafa Asyadili rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Lau absyara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi Adam, kana awwala man sajad." Kalau saja setan iblis itu diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat cahaya Nabi Muhammad yang ada di Nabi Adam, pasti setan atau iblis orang yang pertama kali sujud hormat kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan cahayanya lebih dulu. Nabi Adam manusia pertama, dititipkan cahaya Nabi Muhammad ke tubuhnya Nabi Adam. Pertama ditaruh di pundaknya, memancar ke wajahnya. Tapi setan tidak mampu melihat, iblis tidak mampu melihat. Terus menerus dari Nabi Adam jatuh ke Nabi Sis, terus menerus sampai ke Nabi Ibrahim, sehingga lau absara Namrud tal'ata nurihi abadal jalil ma'al jalil wa ma'anat. Kalau saja Nabi Ibrahim melihat cahaya Nabi Muhammad, kalau saja Namrud melihat cahaya Nabi Muhammad di wajah Nabi Ibrahim,
pasti Namrud itu akan beribadah kepada Allah, nyembah Allah bersama Nabi Ibrahim dan tidak mungkin ingkar kepada Allah. Lakin jamalullah jalla, tetapi keagungan Allah itu benar-benar agung, keindahan Allah agung. Fala yura illa bitakhsisin minallahi samad. Tidak mungkin Allah izinkan untuk melihat kekhususan kecuali orang-orang yang dikhususkan. Artinya orang seneng ke Rasulullah, cinta ke Rasulullah bukan kemauan kita tapi pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur. Kutu bunga, as-salawat situng neka sepolo, mahal itu di hadapan Allah taala. Bahkan para nabi, para rasul bisa mengeluarkan mukjizatnya itu karena ada cahaya Nabi Muhammad. Wa kullu ayin atar ruslu kiramu biha fa inna mattasalat binurihi bihimi. Semua mukjizat para nabi zaman dahulu itu bisa muncul, bisa timbul sebab apa? Sebab tersambung dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habib. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo sambut bulan Nabi Muhammad dengan kita semangat memperbaiki diri, semangat baca sholawat dengan rasa cinta, rasa rindu. Bayangkan kalau kita salaman dengan kiai, salaman dengan habib, salaman dengan ulama, senengnya minta ampun, bahkan minta foto. Sekarang bayangkan andaikan kita bisa cium tangan mulia Nabi Muhammad, bisa berbicara dengan Nabi Muhammad, dipanggil namanya satu-satu, kita bisa mandang wajahnya langsung. Waktu Habib Umar datang, Masya Allah, orang berebut ingin mandang wajah mulia Habib Umar. Itu cucunya Pak, cucunya. Bagaimana dengan datuknya Rasulullah? Bagaimana dengan kakeknya yang mulia Nabi Muhammad? Andaikan di antara kita bisa duduk dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, kayak apa bahagianya. Duduk dengan Habib Umar, bahagianya bagaimana? Saya pribadi korang tojuk sarang Habib Umar, cek korang ngasarah sampai nyongok kitab sarang ngabes selera na Habib, nyamanan ngabes selera na Habib. Korang bagaimana kita mandang wajahnya Rasulullah, cium tangan Nabi Muhammad. Bayangkan ini dalam sholawat. Ya Allah, walaupun tidak pantas, walaupun sangat gak pantas kita untuk membayangkan, untuk menggapai kedudukan itu, tapi Allah Maha Dermawan. Paling tidak kita sudah mau punya niat seperti itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan ayo di bulan Maulid ini kita lebih muliakan lagi dengan adab. Hadir Maulid, adab dipakai. Karena banyak orang hadir, adabnya lupa. Sama yang lebih tua lupa, sama orang tua, ketemu kiai elek palek tangga keseliu. Be orang tuana kadang tak salaman seare. Kebelik nih Kak. Oke, Nabi Muhammad mengajarkan orang tua adabnya. Tunjukkan majlis inat, majlis adab. Pulang sama orang tua semakin adab. Istri pulang dari majlis inat
semakin beradab. Suami pulang dari Masjid Inat semakin cinta, sayang, perhatian kepada istri. Cek bi Peleman dari pengajian, kok dari pengajian kayak sih beneraka kok surga. Cek nyaman nah. Godok sandal mari neka. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah neka ngunceng mubalik pasaran. Rosak acarana. Saya ngaji kitab kau lu suruh motor. Salahna tibi ngunceng kau lu. Salah neka maksaan ngunceng. Mari Ustaz, saya enggak datang kancung. Takut dan kau lu. Datang akhirnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo kita tingkatkan semangat kita untuk bersolat. Ada ayat indah. Orang ontong nikah, orang tak cukup selain beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakan falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, setelah itu memuliakan Nabi Muhammad, setelah memuliakan menolong, membantu perjuangan Nabi Muhammad dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, ulaika humul muflihun. Orang yang seperti itu, itulah orang-orang yang beruntung. Ayo cari keberuntungan dengan Nabi Muhammad. Tak rugi kita tidak kumpul dengan orang kaya, kita jauh dari pejabat, enggak rugi. Kita jauh dari orang kaya enggak rugi. Kita jauh dari orang yang berpangkat enggak rugi. Tapi kita kalau jauh dari satu manusia ini, rugi dunia, rugi akhirat. Makanya dekati orang-orang yang menggiring kita untuk dekat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal untuk kita ditambah sholawatnya. Umpama sehari 300, ayo tambah lagi. 2 kali lipatnya 600. Nabi Khidir pernah debu. Sa'altu kathiran minal awliya. Hal hunaka yukhrajul abdu. Hal hunaka amalun yukhrijul abdu. Min diwanis saqawati ila diwanis sa'adah. Falam yujibni ahadum minhum. Hatta dahabtu wa sa'altu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maujud ya Khidir idza kana yukatsiru salata alayya. Nabi Khidir nikah pernah debu. Saya pernah mendatangi banyak para wali. Dan saya tanya kepada wali-wali, apakah ada amalan yang bisa mengubah keburukan menjadi kebaikan, kesusahan menjadi kebahagiaan, kejelekan menjadi kebagusan? Apakah ada? Para wali itu sungkan, tidak berani menjawab. Satu pun dari mereka. Sehingga Nabi Khidir mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa mengubah seseorang yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya celaka menjadi bahagia? Dijawab Rasulullah, ada, kalau mau memperbanyak sholawat kepada aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bibir ini diistiqomahkan untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan maulid ini bukan maulid terakhir untuk kita. Dan Allah jadikan bulan maulid ini bulan maulid terindah untuk kita dari tahun-tahun kemarin. Minimal kita bisa mandang cahaya Nabi Muhammad dalam mimpi. Kita diizinkan melihat Nabi Muhammad sebelum di hari kiamat. Kita diperkuat iman kita, cinta kita, rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti jalan para habaib, para ulama yang menghantarkan kita untuk dekat kepada Nabi Muhammad. Digolongkan kita semua orang yang ikut membantu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak pulang dari majelis ini kecuali semua doa dikabulkan. Yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan jalan keluar, dipanjangkan umur sehat wal afiat,
wafat, diampuni dosa orang tuanya yang hidup ataupun yang sudah wafat. Dan kelak ketika datang masa kita kembali kepada Allah, Nabi Muhammad hadir membimbing talqin untuk kita, dan kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kurang lebihnya, wabil khusus kepada Ustadz Muhammad Romli Al-Fagir, masih santri Ustadz, jadi masih ngaji. Saya Kak Kanton ini kan orang ngaji saya. Tak pantas berbicara apalagi ada sesepuh majelis yang mulia ini. Tapi mudah-mudahan perintah lebih baik dari menjalankan adab. Mudah-mudahan dapat berkahnya Syekh Bakar bin Salim, berkahnya Habib Umar bin Hafid, barakahnya Imam Haddad, barakahnya para ulama. Amin Allahumma amin. Hadamin alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini baru datang dari Hadramut, baru datang, baru berapa hari, nyium tangannya Habib Umar, nyium para aulia ussalihin di Hadramut, dan puncaknya kepada Rasul Muhammad SAW. Setelah ke Hadramut, beliau umrah baru pulang ke sini. Wah, masya Allah, ini insya Allah satu keindahan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah menebah berkah kita, insya Allah dunia akhirat. Suruh doa dulu, baru saya nanti. Ustadz suruh doa dulu. Doa sebentar. Doa dulu, antum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, Engkau kumpulkan kami di malam pertama di bulan Maulid. Kami yang banyak dosa, kami akui kami sering meninggalkan solat, meninggalkan sunnah Nabi-Mu, berani kepada orang tua, sering meninggalkan perintah-Mu, jauh dari Nabi-Mu. Di malam yang mulia ini, di malam awal dari bulan yang Kau muliakan karena kelahiran kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubahlah keadaan kami menjadi lebih baik. Jadikan kami orang-orang yang bertambah cinta kepada Muhammad dan Nabi Muhammad cinta kepada Nabi. Tambahkan rasa rindu kami kepada Rasulullah. Tambahkan rasa rindu kami kepada Rasulullah. Wahai Allah, pandang kami dengan rahmat-Mu. Kami yang penuh dosa, kami yang senantiasa bermaksiat, lihatlah kami. Terimalah apa yang kami lakukan walaupun jauh dari kesempurnaan. Wahai Allah, setiap kami mempunyai hajat, setiap kami mempunyai doa. Kabulkan hajat kami, kabulkan doa kami dunia dan akhirat. Perbaiki keadaan kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami, berkahi ekonomi kami, berkahi usaha kami, berkahi ilmu kami, berkahi majelis kami, berkahi semua apa yang ada pada kami. Wahai Allah, kami tidak tahu ajal kami kapan datang, dan itu pasti bagi kami. Ketika datang ajal kami, kami mohon kepadamu untuk husnul khatimah, keindahan dalam kematian kami, keindahan dalam kematian kami. Wahai Allah, ubahlah rasa malas kami dengan jihad, rasa malas kami dengan semangat. Wahai Allah, kami takut akan azab-Mu, kami takut akan rahmat-Mu, tapi kami masih berani bermaksiat kepadamu. Wahai Allah, bimbing kami di jalannya orang-orang soleh, tetapkan kami di jalannya para habaib, para ulama yang lurus, tetapkan kami di jalannya para guru-guru mulia kami. Wahai Allah, lihatlah kami, jadikan kami orang yang selamat dunia dan akhirat, beruntung dunia dan akhirat. Mudahkan kami untuk menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Mudahkan kami untuk belajar di tempat-tempat yang mulia. Mudahkan kami untuk sampai ziarah di makam Maqbarah Syekh Abu Bakar bin Salim. Wahai Allah, lihatlah kami berkat Syekh Abu Bakar bin Salim. Kami tahu, kami kenal Syekh Abu Bakar bin Salim dengan sejarah bahwa beliau kedudukan mulia di hadapan-Mu. Kami bertawassul berkat beliau, berkat Imam Haddad, semua para wali-Mu, para kiai, para ulama, para solihin, dan berkat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana. Wahai Allah, kami akui kami sering mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni kami, lana kunanna minal khasirin, pastilah kami merugi dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.